Adinda Iza Kuratain. Kami persilakan Adinda Iza Kuratain bersama bapak tercintanya. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Silakan Pak Ibu Panitia. Ya, Iza Kuratain dampingi langsung oleh Ibu Nazlatan Ukrah Kasyubah. Silakan. Para jamaah sekalian, acara ini dilaksanakan atas dukungan dari Gerakan Muslim Indonesia Raya, HMI Cabang Ternate, Kohati HMI Cabang Ternate, Al Khairat Ternate, dan Masjid Al Munarah. Dan ini juga dukungan langsung dihadiri langsung oleh mewakili Bapak Direktur Polhairut telah mengiring timnya untuk juga menghadiri acara pada sore hari ini. Para jamaah sekalian, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Korea Adinda Iza Kuratain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا عليك قولا ثقيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha besar Allah dan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Iza Quratain telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapat syafaat bersama. Selanjutnya kita akan lanjut di acara selanjutnya. Laporan sekaligus sambutan oleh koordinator, fasilitator, dan juga mediator dari Gerakan Muslim Indonesia Raya, Ibu Nazlatan Ukrah Kasubah. Kepada Ibu Nazlah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur yang diwakili oleh Asisten 1 Sekda. Kemudian yang saya hormati Ketua DPD Gerindra yang diwakili oleh Sekjen DPD Gerindra. Dan beserta pejabat yang hadir di dalam acara ini. Yang saya hormati dan saya cintai, juga saya hargai para tokoh agama, ibu-ibu, perwakilan dari WIA, Habib, Pak Dr. Kasman, juga seluruh muslimin muslimat yang hadir di sini. Saya bersyukur karena acara ini terselenggara dalam waktu yang sangat singkat. Kita tiba-tiba membaca berita dan kita lihat Adinda Iza ini sebenarnya sangat menginspirasi, maka hadirlah kita dengan acara tasyakuran ini. Harapannya dari acara ini bisa menjadi satu motivasi bahwa ternyata di Maluku Utara ada mampu melahirkan anak-anak yang bersaing di dunia internasional dalam bidang Al-Quran. Jadi Ibu Bapak yang menyelenggara ini salah satunya adalah Gerakan Muslim Indonesia Raya. Gerakan Muslim Indonesia Raya itu adalah sayap partai dari Bapak Presiden Pak Prabowo yang berfokus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya keagamaan Islam. Kami juga selain dari Gemira Banat mewakili keluarga Al Khairat juga masuk sebagai berkolaborasi di sini, juga ada HMI, Serikandi Pemuda Pancasila, juga ada Kohati. Saya merasa acara ini tentunya jauh dari sempurna, tapi saya berharap mari sama-sama kita tundukkan perasaan kita. Kita di sini ingin belajar dari Adinda Izzah. Kita ingin melihat bagaimana mendapat berkah dari Adinda Izzah. Semoga ke depan generasi-generasi kita selanjutnya bisa sama seperti Adinda Izzah. Adik-adik yang ada di sini,
Sudah lihat Izah baca Al-Qurannya bagus, habis ini pulang belajar lagi, baca lagi, perbaiki bacaan Al-Qurannya. Kemudian kita juga ibu-ibu atau calon-calon ibu atau calon-calon istri, semua di sini kita persiapkan diri kita biar ke depan kita bisa didik anak-anak kita agar bisa mencontohi Adinda Izah, biar bisa banyak lagi Izah-Izah yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan di dalam menyelenggarakan acara ini, dan perlu diketahui nanti insya Allah jika ada yang ingin memberikan apresiasi secara langsung kepada Izah, kita akan buka setelah pemberian apresiasi dari Gembira, kemudian ada juga dari Al Khairat. Maka siapapun yang merasa ingin memberikan apresiasi atau memberikan ucapan selamat kepada Izah, iya, nanti kita akan panggil dan kita sampaikan untuk menyampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih fasilitator, koordinator, mediator Ibu Nazlatan Ukra Kasuba. Ini sosok perempuan. Saat ini beliau menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Ibu Nazla. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke acara penyerahan apresiasi dan dukungan dari seluruh jamaah pada siang hari ini, termasuk dari Gembira, Banat, Al Khairat, HMI, Kohati, dan seluruh daftar yang akan menyerahkan dukungan serta apresiasi, kita dahului dengan tausiah oleh Habib Abdurrahman bin Kamil Asegaf. Pada Yang Mulia Habib, kami persilakan. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, bukan dia jauh dari Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak mau dekat dengannya. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah Ta'ala berfirman, Nabi pernah menyatakan, Ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka memboikot Al-Quran. Apa makna memboikot Al-Quran? Al-Quran itu hanya jadi aksesoris di rumah, tidak pernah dibaca, apalagi diamalkan. Nah, ini pelajaran bagaimana beliau berhasil meraih juara 1. Itu kebanggaan bagi Maluku Utara khususnya. Terutama saya secara pribadi sangat bangga dengan apa yang diraih. Sudah ada modal, tajwidnya bagus, tartilnya bagus, makharijul hurufnya juga sudah bagus. Terus untuk pendidikan selanjutnya sampai bisa tafsirnya, ya, baca kitabnya, paham ulumul Qur'annya, insyaallah jadi ulama kebanggaan bagi Maluku Utara ke depan dari kelompok wanita ustazah insyaallah. Tadi di awal saya katakan bahwa orang-orang ahli Al-Quran itu ada beberapa macam model, ya. Ada yang memang ahli dalam sisi bacaan, qiraah. Ada juga ahli di bidang tafsir, ada juga ahli di bidang mustalahnya, ulumul Quran dan lain sebagainya. Ada juga yang ahli, disebut ahli karena mengamalkan isi Al-Quran. Itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam sunannya, yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Maka mereka bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dapat apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab, ibu-ibu, ini juga luar biasa, ya. Jadi inspirasi, adik kita juga inspirasi, ulama terdahulu juga banyak menginspirasi. Mungkin kita yang di bidang ilmu Al-Quran lebih paham itu. Kita ini kan di Indonesia kebanyakan ikut qiraah Imam Asim, riwayat Hafiz. Thariqahnya Imam Syatibi.
Nah, Imam Syatibi ini ibu-ibu di dalam kitab Nuqatul Himyan fi Nuqatil Umyan, ya, karangan Imam As-Safadi, kitab yang menerangkan biografi ulama-ulama, mohon maaf, tunanetra, tapi menjadi ulama-ulama besar. Di antara salah satu imam besar di bidang ilmu Al-Quran, yaitu bernama Imam Asy-Syatibi. Imam Syatibi ada yang ahli fikih, ada yang ahli Al-Quran. Ini yang ahli Al-Quran, Al-Muqri', Al-Imam Syatibi. Itu terlahir tunanetra, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan qiraatan wa tafsira, kuasai qiraatnya, dan ahli tafsir. Bukan hanya ahli tafsir, muhaddis. Beliau itu kalau dipresentasikan kitab Sahih Bukhari, kitab hadis, dan kitab Muwatta Imam Malik, beliau dengar bacaan dari orang yang membaca hadis, kalau keliru bisa ditashih, tahu ini salah, diperbaiki saat itu. Ini dari lahir tunanetra. Bahkan kitab Matan Syatibi menjadi kitab rujukan ilmu qiraah. Tanya para asatidz yang belajar tentang ilmu Al-Quran, yang takhasus fi ulumul Quran, paham siapa Imam Syatibi. Beliau memperkenalkan metodologi terbaru di dalam ilmu Al-Quran. Mata buta, tapi bisa menjadi seorang ulama, ahli qiraah, hafal Al-Quran, paham hadis Nabi. Bahkan bukan hanya itu, zahid wa abid, ahli ibadah, zuhud, tidak pernah mengeluh akan sakitnya. Kalau ditanya kaifa halukum, bagaimana kabar kamu, alhamdulillah afiyah, dia mengatakan saya afiyah selalu, tak pernah saya sakit, afiyah. Nah, ini satu contoh ahlul Quran, dan masih banyak ahlul Quran lainnya yang disebutkan oleh para ulama terdahulu. Jadi kita ini jangan menjadikan barometer penilaian manusia sebagai satu hal yang paling mulia. Kalau itu satu saat kalau ada manusia tidak hormati kita, kita kecewa, tidak sesuai dengan sambutan, kita kecewa. Tapi kalau kita tanamkan dalam hati, apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai di sisi Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Karena sekalipun seluruh manusia menganggap itu remeh, tapi Allah menganggap itu mulia, maka dia akan tetap mulia sampai di akhirat nanti. Dunia ini kan meninggal selesai, habis. Makanya saya minta kepada orang tua, saya juga kenal bapak beliau, ini diteruskan nih, karena kebanyakan anak-anak dari kecil tahu-tahu sudah remaja putus pendidikan, masuk sekolah umum. Ini potensi, tidak semua diberikan suara indah. Itu bakat, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Ya, Allah kasih itu pilihan. Dan suara yang indah ini disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di surga membaca Al-Quran dengan suara paling indah yang beliau tunjukkan secara hakikat. Kalau di dunia ini masih belum. Al-Imam Abu Layth Samarkandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, yang lanjutannya ada Qurratul Uyun, menyebutkan bahwa Nabi akan membaca beberapa surat di dalam Al-Quran khusus dibacakan di hadapan penghuni surga di dalam surga, dan mereka merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan. Dua nikmat terbesar di dalam surga mereka nyatakan, yang pertama berjumpa dengan Allah, yang kedua berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan suara indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Tuhanmu syukurilah itu. Nabi ketika ditanya nikmat Tuhanmu syukurilah itu, ceritakan itu, Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah mendidik saya dengan pendidikan terbaik. Jadi nikmat terbesar adab. Nah, sehingga nanti Al-Quran ini beriringan dengan adab, dengan ilmu, maka ini anak akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setinggi-tingginya. Adab, kata Sayyidina Ali, adibu auladakum ala thalathi khisal, didiklah anak-anak kalian dengan 3 sifat. Hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga nabi, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nanti
perkenalkan lagi tentang yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Saya ingin luruskan beberapa pendapat. Kadang-kadang kita ketika membaca referensi di dalam beberapa buku ataupun kitab, itu biasanya kita menganggap malaikat Jibril datang membawakan Al-Quran kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan posisi malaikat Jibril sebagai guru, Nabi Muhammad sebagai murid. Jadi saya ingin tekankan bahwa sesungguhnya Al-Quran 30 juz itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sudah ada. Nabi lebih paham Al-Quran daripada semua malaikat. Salah satu bukti ada di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Waktu malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, jangan kamu gerakkan lidahmu sehingga kamu lebih dulu membaca Al-Quran. Lita'jala bih. Tafsirannya ada di surat Toha. Di surat Toha Allah nyatakan, la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, jangan terburu-buru membaca Al-Quran. Coba perhatikan lafadznya, jangan terburu-buru engkau membaca Al-Quran. Artinya ketika malaikat ingin menyampaikan, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran, Allah mengatakan, wahai Nabi, jangan terburu-buru kau baca Al-Quran. Artinya Al-Quran itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tapi tawadu, rendah hatinya Nabi. Walaupun ilmu Nabi di atas malaikat Jibril, pembuktiannya dengan apa? Peristiwa Mi'raj. Kan Nabi tembus sampai Sidratul Muntaha, sampai di tempat yang tidak ada satu makhluk yang tahu. Malaikat Jibril hanya berhenti di tempat tersebut, tidak sampai tembus. Itu ilmunya malaikat Jibril sampai di situ. Ilmunya Nabi Muhammad tembus tanpa batas. Ini perjalanan Isra melintasi 4 negara. Saudi Arabia, melintasi juga Jordania, Mesir, Palestina. Saudi Arabia karena di kota Makkah, Madinah beliau mampir. Kemudian di Jordania beliau mampir di pohon yang tempat berteduhnya Nabi Musa di saat lari dari kejaran Firaun. Itu ada di Jordania, Madian. Kemudian naik ke bukit Turi Sinai, adanya di Mesir. Kemudian terakhir di Bethlehem dan Masjidil Aqsa yang adanya di Palestina. Jadi perjalanan Isra itu melintasi 4 negara di zaman kita. Naik ke langit Mi'raj, satu-satunya surat yang Allah turunkan ketika Nabi ada di langit. Sampai sekarang istilah ini belum ada di dalam ulumul Quran. Adanya Makkiyah, Madaniyah. Nabi di langit itu, kata Imam Bagawi, dapat satu wahyu khusus. Surat utuh, surat Al-Fatihah. Itu di bawah arsy. Makanya saya berikan istilah baru, ini surat Al-Fatihah arsyiyah. Surat yang Nabi terima dari arsy. Imam Bagawi mengatakan 3 pendapat, Makkiyah juga, Madaniyah juga. Jadi ada 3 pendapat. Fatihah bisa Makkiyah, Madaniyah, arsyiyah. Nah, jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali, mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi adik-adik kita, ya, mereka yang ahli di bidang Al-Quran, ahli di bidang hadis Nabi Muhammad SAW, ahli di bidang fikih. Demi Allah, ilmu ini yang menyelamatkan kita sampai di akhirat. Ilmu-ilmu semacam ini yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Semua ilmu baik, tidak ada yang tidak baik. Kita tidak mendikotomi ilmu. Semua ilmu selama bermanfaat itu baik. Tapi ilmu inilah ilmu warisan Nabi Muhammad secara khusus. Ilmu agama. Makanya Nabi katakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Waris dari sanad keilmuan, waris dari sisi akhlaknya, waris dari sisi akidahnya, dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan lebih tambah sukses lagi, ya, di dunia maupun di akhirat. Dan ibu-ibu juga semuanya, bapak-bapak, insya Allah ke depan punya anak turunan yang bisa membanggakan orang tuanya, paham Al-Quran, ahli Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya. Ini penting nih. 3, baca dengan benar, warattilil Qur'ana tartila.
Kemudian paham maknanya, berarti butuh bahasa Arab. Nanti dikembangkan ilmunya, belajar ilmu bahasa Arab. Ya, Imam Haramain mengatakan usuluddin ada 3, ilmu akidah, ilmu usul fikih, dan ilmu bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab kita bisa memahami makna-makna mendalam di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan yang tatkala penting yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Jangan sampai sebagaimana riwayat, kam min qari yaqra'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, Al-Quran melaknat dirinya. Sebab apa? Dia menyelisihi daripada tuntunan dan perintah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi ahli Al-Quran, anak turunnya jadi ahli Al-Quran, dan bisa bersama Al-Quran fi qabri wa fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqan wa tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bib. Para jamaah sekalian, kita akan lanjut lagi di acara selanjutnya. Karena di sini juga dihadiri oleh mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Ibu Haja. Wah, alhamdulillah Ibu Haja kalau sudah ada. Iya, mantan berarti. Siap, kita ganti. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke tausiah terakhir, kita ada satu sesi yang sangat diharapkan seluruh jamaah dan seluruh masyarakat telah menitipkan beberapa ke organisasi untuk bisa diserahkan dan diberikan apresiasi, sekaligus memberikan doa dan juga tasyakuran kepada Anagda Iza Qurratain. Oleh karena itu, saya akan memulai dengan penyerahan apresiasi dan dukungan dari Gerakan Muslim Indonesia Raya Gembira Provinsi Maluku Utara kepada Adinda Iza Qurratain sebagai juara pertama MTQ tingkat internasional. Kami undang yang hormat Ibu Nazlatan Ukra Kasubah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan sekaligus doa kepada Iza Qurratain untuk selalu berkiprah dan bersama dengan kaum muslimin dan muslimat di Provinsi Maluku Utara. Penyerahan ini diserahkan langsung oleh koordinator kegiatan sekaligus dari Gembira Provinsi Maluku Utara. Mari kita doakan kepada Ibu Nazlatan Ukra Kasubah selalu bergerak bersama dengan muslimah Provinsi Maluku Utara untuk mendukung gerakan Quran di Provinsi Maluku Utara. Iya. Acara ini live streaming langsung dari kanal TikTok Junjung Gaidati dan teman-teman konten kreator lain. Masih ada? Kemudian yang kedua dari Banat Al Khairat, Banat Wilayah Al Khairat Provinsi Maluku Utara. Silakan Banat Al Khairat Wilayah Provinsi Maluku Utara. Ayo silakan ke depan memberikan paket dan juga souvenir dan oleh-oleh kepada Korea cilik terbaik. Mari kita selalu doakan kepada Anagda Iza selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga, kedua orang tuanya, dan tentu menjadi milik umat Provinsi Maluku Utara. Banat Al Khairat Wilayah Provinsi Maluku Utara sudah menyerahkan dukungan serta apresiasi kepada Anagda Iza. Kemudian yang berikut dapat apresiasi dan dukungan dana dari anggota DPD RI Republik Indonesia Bapak Kasbi Yusuf yang diwakili oleh Sekretaris Umum HMI Cabang Ternate
Adinda Rizky. Ada? Ya, kita beri aplaus ke HMI cabang Ternate. Dana dukungan dana dari DPD RI Pak Hasbi Yusuf. Semoga ini dapat berkah. Pak Hasbinya didoakan supaya selalu sehat dalam berjuang bersama masyarakat di Maluku Utara. Silakan Sekretaris Umum HMI cabang Ternate menyerahkan ke Adinda Iza Quratain dana cash sebesar 5 juta rupiah, insyaallah untuk bermanfaat buat Iza Quratain. Sudah? Foto-foto? Oke. Terima kasih Sekretaris Umum HMI cabang Ternate. Yang berikut kami undang dengan hormat Ibunda Haja Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM, Ketua Pengurus Wilayah BKMT Provinsi Maluku Utara. Silakan Ibu Haji. Ini dapat doa, ini kalau Ibu Haji sudah insyaallah. Ya, terima kasih Ibu Masni bin Syekh Abu Bakar SHMM. Ya. Semoga insya Allah kalau ada qariah, mari kita berlomba bersama-sama datang sebagai motivasi untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita. Jangan insya Allah kalau cuman artis yang datang penuh. Mohon maaf, saya sudah WA di mana-mana semua, tapi yang hadir cuma ini. Tetapi mudah-mudahan adik Ijah menjadi motivasi untuk anak-anak kita yang lain. Insya Allah untuk siar dan akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya di surga. Amin ya rabbal. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pengurus Wilayah BKMT Provinsi Maluku Utara. Bapak Ibu sekalian para jamaah, banyak sekali yang akan memberikan dukungan dan apresiasi atas tasyakuran kegiatan pada hari ini. Juga datang dari berbagai pejabat dan para jamaah sekalian yang mungkin akan diserahkan secara langsung. Ibu Ananda Iza Quratain bisa kembali ke tempat. Nanti sebentar lagi jamaah akan langsung bersama dengan Iza, kemudian dengan panitia pelaksana, insya Allah akan selesai ini bisa langsung berurusan dengan Iza dan keluarganya, bapak dan ibunya yang mendampingi pada hari ini. Jadi nanti Pak Dr. Kasman, Pak Kadri Lece, dan teman-teman sekalian yang ingin memberikan sumbangan sekaligus donasi dan dukungannya, doa, mungkin selesai kegiatan ini langsung berhubungan dengan panitia dan juga ke saudari kita, adinda kita Iza Quratain. Bapak Ibu sekalian, di akhir penghujung ini jangan dulu keluar karena ada sambutan sekaligus memberikan tausiah ingatan kepada kita untuk selalu bergerak di gerakan Quran di Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Kasman Ahmad, Ketua Majelis Ketua ICMI Provinsi Maluku Utara untuk memberikan tausiah terakhir. Silakan Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sama-sama kita hormati Pak Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Pada yang kita hormati dan muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, terima kasih atas tausiah yang cukup menginspirasi untuk kita semua. Pembawa acara Adinda Dr. Tamrin, pada orang tua Izzah Quratain, ini luar biasa. Ini mudah-mudahan Dinda sebagai orang tua menginspirasi orang tua lain untuk bisa bertanggung jawab dan mendidik anak di bidang Al-Quran. Dan bukan tidak mungkin satu saat nanti
akan muncul ija-ija yang lain di Maluku Utara. Salawat taslim kita kirimkan buat junjungan tercinta Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah mendapat banyak hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya di sini memotivasi kita semua dan sekaligus melakukan kritik sosial kita dalam kaitan dengan Al-Quran ini. Yang pertama, saya mau bawa dulu karena ini masih dalam momentum Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kalau beliau itu seorang sufi, ketika dia sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, dia tidak akan mungkin turun lagi. Itu sudah puncak dari sebuah pencarian tertinggi, sudah berlikah Allah. Tapi mengapa Nabi harus turun lagi ke bumi? Dia tidak asik masuk dengan Allah ketika di Al-Mustawa, tapi beliau harus turun lagi ke bumi. Selain beliau membawa oleh-oleh salat 5 waktu, secara sosiologis dipahami bahwa masih banyak problem umat, masih banyak problem ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seluruh masalah-masalah yang masih perlu diselesaikan oleh Nabi. Oleh karena itu, ketika kita sudah berada di puncak, apapun posisi kita, harus juga turun ke bawah melihat realitas sosial kita, apa yang menjadi permasalahan kita. Saya ingin menyampaikan sekaligus kepada kita semua, dengan izah ini telah menginspirasi kita, dan insya Allah salah satu karakter yang dituju oleh seluruh proses pendidikan kita, termasuk bangsa dan negara ini, yaitu karakter Al-Quran, dan itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat contoh teladan, dan contoh puncak dari keteladanan Nabi adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran ini ditanamkan di anak-anak kita, di keluarga kita, langsung maupun tidak langsung telah membentuk karakter unggul pada anak yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Ada di dalam realitas sosial kita yang terjadi apa? Kalau dompe anak kasih kursus bahasa Inggris, kasih kursus matematika, kasih kursus komputer, DP bayarannya jutaan, dom bisa melakukan itu dan dengan mudahnya dom bayar. Tapi kalau dompe anak mengaji di TPA, TPQ, 50.000 saja dom veto sampai Khalifah malu kalau dia turun dan dia tutup TPQ itu. Ini fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Ironis memang. Padahal ini yang menjadi jalan keselamatan bagi keluarganya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasul. Rasulullah tinggalkan kita orang itu dengan meninggalkan 2 perkara. Warisan terbesar tadi sudah disinggung, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tomba pegang di sini, yakin insya Allah selamat. Ini Nabi yang bilang, bukan Kasman yang bilang, bukan siapa-siapa yang bilang. Ini Nabi yang menjaminkan siapa yang berpegang kepada Al-Quran, dia selamat dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu jamaah Nanda Ija, ini adalah sebuah mata air kecemerlangan dari pendidikan Al-Quran yang telah tumbuh, dan kita sebagai warga masyarakat Halmahera Utara, Maluku Utara harus bangga. Kemarin sempat viral perhatian pemerintah provinsi yang apa adanya. Setelah diklarifikasi oleh Kabakesra, ini juga soal komunikasi, bukan soal kesengajaan. Jadi ke depan kalau ada event-event yang kita ikuti, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga betul-betul menjadi tanggung jawab bersama. Kita paksa gubernur turun ke bawah untuk melihat realitas pendidikan Al-Quran. Sama dengan tadi itu, jangan coba di atas terus, harus turun ke realitas. Itu Mi'raj. Mi'raj itu naik, tapi pada akhirnya dia harus turun lagi. Dia tidak berpuas asik masuk dengan apa yang dia miliki, tapi dia harus turun untuk melihat realitas umat yang ada di bawah ini. Ini yang menjadi catatan penting buat saya dalam tausiah ini, dan sebagai bekal untuk saya sendiri dan kita sebagai orang tua, saya mengambil cerita begini.
Satu saat ketika tidak ada lagi pertolongan, nafas sudah turun naik, roh sudah berada di kerongkongan, tidak ada yang kita harapkan saat itu kecuali bacaan Al-Quran yang diperdengarkan maupun dengan kalimat-kalimat thayyibah dari mulut anak-anak kita yang kita cintai itu lebih mulia dan menjadikan orang tua bangga dan berani bertemu dengan Allah. Tapi apa yang terjadi ketika menghadapi sakratul maut, suara yang didengarkan bacaan Al-Quran bukan suara anaknya, asing di telinga orang tua itu. Betapa sedih orang-orang tua yang tidak mengajarkan anak didiknya mengaji dengan agama yang baik. Ketika dia di akhir hayatnya begitu, dia menyesal luar biasa. Tapi setelah boleh balik kemari, ajar lagi di anak. Kemudian setelah itu, begitu dia dimandikan, dia harapkan, ya Allah, kalau boleh yang datang ini adalah sampai anak yang dia bisa baca Al-Quran, kemudian bisa baca ayat-ayat yang dikutupkan untuk dia kasih mandi pas saya. Dia tahu dengan bisikan yang saya dengar dari telingaku sendiri, ya Allah. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira itu menyesal, kata Rada. Yang kasih itu dengan gemercik air dari gayung yang disiramkan kepada kita adalah tangan-tangan yang asing, yang bukan anak cucu kita sendiri, yang kita lahirkan, kita besarkan, yang kita kasih makan, kita kasih pakaian kepadanya. Kita gagal yang kedua. Dan setelah itu ketika kita disalatkan, yang kita harapkan itu adalah anak-anak yang tahu mengaji Al-Quran, yang bisa ada di situ, minimal dia kamat dan kita orang dengar, dia sama-sama menyalatkan kita. Betapa bahagianya. Tapi ketika kita terdengar bukan itu dari suara anak-anak kita, keturunan kita, menyesal luar biasa kita. Yang terakhir, kita orang harapkan ketika orang dibawa masuk ke dalam kubur, kita orang berharap tangan-tangan yang halus, tangan-tangan yang begitu kita ridai dan kita cintai selama ini orang dari anak-anak kita. Jadi kalau orang so tahu mengaji, orang tarakan mungkin tako, tarakan mungkin orang akan tinggalkan orang tua ketika dia menghadapi sakrat. Dia akan datang minimal dia kasih bismillah, dia kasih salawat, dia kasih kalimah, dan kemudian menjadi hadiah yang terakhir buat orang tuanya. Saya kira ini sebuah renungan buat kita semua, saya berdiri dan orang semua. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita orang dari musibah seperti itu. Di ujung-ujung baru kita orang sadar, hari ini Ijah telah mengetuk hati kita dengan luar biasa, menyadarkan kita sebagai orang tua, siapkan anak-anak kita menjadi generasi Qurani di masa depan, dan insya Allah akan lahir Izzah yang baru dari kita, keluarga yang hadir maupun yang ada di luar sana. Allah beri hidayah, beri kekuatan supaya kita orang semua bisa menjadi pendidik-pendidik Al-Quran dan pengamal-pengamal Al-Quran yang sesuai dengan apa yang diharapkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Kasman Ahmad, Ketua ICMI Provinsi Maluku Utara. Dan insya Allah Wakil Bupati Albara Utara terpilih. Insya Allah kita doakan supaya lancar dalam prosesnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selesai sudah proses kegiatan apresiasi dan tasyakuran juara tinggi tingkat internasional Anagda Izzah Quratain bagi para jamaah yang akan memberikan dukungan dan doa kepada Anagda Izzah Quratain. Hari ini juga kami juga masih mempersilahkan bisa bertemu, berfotoria dan sekaligus memberikan donasi kepada Izzah Quratain. Kami mencatat dari jamaah sudah kurang lebih 7 orang. Ada Ibu Wiwi Wahyuningsi, ada Ibu Filma Delvi dan Ibu Sri Hartati dan lain-lain. Dan Bapak Ibu sekalian sudah kami tidak bacakan, tetapi bisa langsung berhubungan langsung dengan Gemira dan sekaligus dengan Anagda dan kedua orang tuanya setelah acara ini selesai. Ucapan terima kasih kepada Gemira Provinsi Maluku Utara, Ketua Umum Dr. Muhammad Tarik Kasuba dan perangkat pengurusnya, termasuk juga Ibu Nazlatan Ukra Kasuba, koordinator, fasilitator dan mediator pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Pertama spesial terima kasih kepada Ibu Haja Masni, Ketua BMKT Provinsi Maluku Utara, Kepala Direktur Pol Airut Provinsi Maluku Utara yang telah diwakilkan, kepada pelaksana kegiatan HMI Cabang Ternate, Kohati Ternate, dan juga Asisten 1 Setda Provinsi Maluku Utara Bapak Kadri Layace SPI MSI. Para jemaah sekalian,
usai sudah semua rangkaian kegiatan pada sore hari ini, dan kami berharap semua ini tidak berlangsung berakhir sini, tetapi kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan Gemira dan para peserta yang lain pada sore hari ini setelah salat azhar. Dan ini saja yang perlu kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, syukron BIN telah bersedia mengisi acara pada sore hari ini. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيرتي كلام كريم وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنيس به وسدي سلام جدير لا يمل سماح عن قولي وفعلي ونيتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخير يا رب